Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang permintaan pasar, penawaran pasar, dan keseimbangan pasar. Berkaitan dengan pasar, pastinya ada interaksi, pertemuan, interaksi, karena sekarang nggak harus bertemu ya. Bisa aja interaksi melalui chat atau lain sebagainya. Sekarang sudah ada media online, interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, itu adalah berkaitan dengan pasar pastinya. Kemudian di dalam teori permintaan itu menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Jadi berkaitan dengan permintaan para pembeli yang membeli. Ditekankan lagi adalah pembeli. Ketika suatu barang itu atau suatu barang itu harganya murah, pasti barang itu akan lebih laku banyak. Nah, itu adalah kaitannya dengan permintaan. Ketika harga murah, pasti yang diminta barangnya akan lebih banyak. Kuantitasnya akan lebih banyak. Nah, sedangkan di teori penawaran itu kaitannya dengan sifat para penjual menawarkan suatu barang yang akan dijual. Nah, pastinya penjual itu maunya adalah kaitannya dengan kuantitas itu harus, kalau harganya murah itu pasti kuantitasnya yang diterima akan sedikit juga. Jadi kuantitas, jadi pembeli itu tadi membelinya akan lebih sedikit. Nah, itu adalah kaitannya dengan penawaran atau barang yang ditawarkan itu akan lebih sedikit kalau yang harganya rendah. Nanti kita lihat berdasarkan gambar. Dengan menggabungkan permintaan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual, maka di situ akan ada interaksi. Nah, akan ada pertemuan. Nah, di situ akan ada harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Jadi nanti ada keseimbangan. Di situ akan ada titik temu antara permintaan dari pembeli dan penawaran yang ditawarkan oleh penjual. Selanjutnya, ini kaitannya dengan teori permintaan. Teori permintaan ini menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Tadi kaitannya dengan kalau harganya rendah, pastinya yang diminta akan lebih banyak. Barang yang diminta akan banyak. Berapa penentu permintaan ya? Harganya itu sendiri. Harga, makanya itu ada yang ditentukan berdasarkan harga. Ketika harga murah, maka yang diminta akan banyak. Nah, kalau dari sisi penawaran nanti akan saya jelaskan. Harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Jadi ada harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Kemudian ada kaitannya dengan gaji, pendapatan rumah tangga. Nah, pastinya kalau gajinya banyak akan permintaannya juga banyak. Terus corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Terus ada cita rasa masyarakat. Jadi ada keinginan dari masyarakat. Terus ada jumlah penduduk. Yang terakhir adalah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, ini asumsinya permintaan suatu barang dipengaruhi oleh tingkat harganya. Nah, itu tadi. Pastinya adalah kaitannya yang menentukan adalah harganya. Faktor lain dianggap tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus, ya wis, nggak ada perubahan sama sekali. Di situ diasumsikan seperti itu. Nah, ini hukum permintaan. Makin rendah harga barang, maka makin banyak permintaan. Itu yang ditekankan adalah di situ. Kalau sebaliknya itu adalah tinggi harga, maka permintaannya akan sedikit.
Nah, alasannya kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain. Pastinya akan mencari barang lain yang kiranya murah. Toh jenengan kalau mau belanja pun cari-cari yang murah dan berkualitas. Kemudian kenaikan harga menyebabkan pendapatan real berkurang. Nah, pastinya kan pendapatan realnya akan berkurang di situ. Nah, ini contoh permintaan. Nah, ini ada keadaan PQRST. Nah, keadaan P itu ketika harga 5.000 yang diminta 200. Ketika 4.000 yang diminta 400. Semakin murah di sini akan semakin banyak jumlah unit yang diminta. Ini secara logika mudah, monggo dipelajari sendiri berkaitan dengan permintaan dan penawaran ini. Nah, ini secara kurva seperti ini. Ini ada sebelah kiri yang itu adalah kaitannya dengan harga. Ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Kemudian yang di bawah ini adalah kaitannya dengan kuantitas yang diminta. Harga murah, maka ini tadi posisinya di T. Banyak yang diminta. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh lainnya. Monggo dipelajari sendiri. Nah, ini ada barang pengganti. Nah, harga barang lain itu barang pengganti apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Kemudian barang pelengkap apabila suatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lain. Kemudian barang netral apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang rapat. Coba teman-teman yang di sini yang memperhatikan, tolong berikan contoh barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Tulis di kolom komentar, nanti saya akan baca. Agar saya bisa menilai keaktifan jenengan semua. Nah, ini ada pendapatan para pembeli. Ini ada barang inferior, barang yang banyak diminta oleh orang yang berpendapatan rendah. Terus barang esensial, barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan sehari-hari, yang biasa digunakan atau yang biasa dimanfaatkan. Barang normal, suatu barang yang akan mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat kenaikan dari pendapatan. Yang terakhir adalah barang mewah apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi. Jadi ada barang inferior itu yang biasa diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Terus kalau esensial itu yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian normal, suatu barang yang kenaikan dan dalam permintaan sebagai akibat kenaikan pendapatan. Karena kenaikan pendapatan kemudian mencari barang normal di sini. Kalau mewah ya yang relatif yang harganya tinggi, pembeli mempunyai pendapatan juga tinggi, nah itu adalah pendapatan para pembeli. Nah, faktor-faktor yang lain tadi sudah dijelaskan, ada citra rasa masyarakat, jumlah penduduk, ekspektasi tentang masa depan dan distribusi pendapatan. Nah, ini grup gerakan tadi. Jadi ketika harganya 1 maka yang minta banyak. Ketika harganya 5 maka yang minta sedikit. Nah, ini pergeseran kurva permintaan. Di sini pastinya ada ketika harganya tinggi, maka kuantitasnya akan berpengaruh di situ. Ada pergeseran. Nah, ini berkaitan dengan penawaran. Nah, penentu-penentunya ini harga barang itu sendiri pastinya, berkaitan harga barang lain dan biaya produksi. Di sini ada kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi. Nah, itu nanti biaya produksi itu untuk menentukan harga agar sesuai harganya.
tujuan-tujuan operasi perusahaan dan tingkat teknologi yang digunakan. Nah, itu berkaitan dengan teori penawaran. Nah, berkaitan dengan hukum penawaran, di sini hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, jadi harga P semakin tinggi, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin dikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Di situ adalah hukum penawaran. Nah, seperti ini gambarannya. Ketika harga murah, pasti yang ditawarkan oleh penjual pasti akan sedikit. Di sini unitnya akan sedikit. Tapi ketika harga tinggi, maka unit yang ditawarkan akan semakin tinggi. Nah, secara gambar seperti ini. Nanti naik ke atas. Ketika harga murah, unitnya yang kuantitasnya akan sedikit. Yang ditawarkan akan sedikit oleh penjual. Tapi ketika harga tinggi, pastinya mencari keuntungan sebesar-besarnya, maka secara kuantitas harus banyak biar mendapatkan keuntungan di situ. Nah, itu merupakan kurva penawaran. Nah, ini tadi faktor-faktornya juga kurang lebih sama, tapi ada biaya untuk memperoleh faktor produksi, kemudian tujuan perusahaan, dan tingkat teknologi di sini. Karena memproduksi suatu barang pastinya harus melihat dari biayanya. Nah, tujuannya di mana? Karena tujuan perusahaan itu pasti adalah mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan minimal biaya. Jadi biaya seminimal mungkin tapi mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, pastinya mau nggak mau digitalisasi teknologi itu sangat diperlukan di sini. Nah, ini kaitannya dengan kurva pergeseran. Nah, kalau di sini nanti ada P, ada titik B dan titik A ini. Akan ada ketika harganya tinggi, maka kuantitas yang diberikan akan semakin ke kanan. Seperti itu. Ada pergeserannya. Ini adalah S itu supply, terus jadi ada pertemuan antara demand ini kan nggak ada demand, ini kaitannya dengan supply. Ada pergeseran ke kanan. Ketika harga tinggi, maka kuantitasnya akan bergeser ke kanan. Nah, ini adalah titik impas, keseimbangan pasar atau equilibrium. Jadi pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pertemuan antara jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tertentu. Nah, ini contoh kaitannya dengan menentukan keseimbangan. Yaitu ini kaitannya dengan menentukan keseimbangan, yaitu ketika harga 5.000, maka pastinya pembeli akan minta lebih sedikit. Yang dibeli akan sedikit, 200 permintaan. Padahal secara penjualan maunya adalah yang dijual itu atau yang ditawarkan itu adalah lebih banyak. Karena asumsinya ketika yang disediakan banyak, maka akan mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, itu disebut kelebihan. Terus selanjutnya 4.000 itu masuk penawaran. Kemudian ya ini ada titik keseimbangan di sini. Ada titik keseimbangan pertemuan antara permintaan dan penawaran. Ketika harganya 3.000, yang diminta 600, yang ditawarkan juga 600. Jadi ada titik keseimbangan. Lah, sedangkan ini harga 2.000 yang diminta 900.
dan yang ditawarkan 300 ini kelebihan. Kemudian ini karena yang diminta banyak, yang ditawarkan cuma 100, maka itu disebut dengan sifat interaksinya adalah permintaan. Nah, itu kaitan menentukan keseimbangan di sini. Nah, secara gambar seperti ini, ada titik pertemuan ketika harganya tadi 3.000 dengan jumlah permintaan 600. Nah, ini secara grafik saja sebagai contoh. Nah, ini persamaannya. Lah, Q D itu adalah kaitannya dengan demand, permintaan, dan QS itu adalah supply atau penawaran. Demand dan supply. Nah, itu QD sama dengan QS nantinya. Nanti akan ada persamaan, berarti C min DP sama dengan min M plus NP. Atau biasanya ada yang A min B, P min A sama dengan min A plus BP. Nah, ini secara matematikanya persamaannya seperti ini. Demand dan supply. Demand adalah kaitannya dengan permintaan, kemudian supply penawaran. Nah, untuk menuntut menghitung keseimbangannya adalah QD sama dengan QS. Nanti ada persamaannya seperti itu. Nah, ini model matematika dalam mikroekonomi pastinya diukur secara kuantitatif. Ada perhitungannya. Bentuk persamaan matematik lebih efisien menggambarkan hubungan variabel ekonomi. Bahasa matematik merupakan pernyataan yang sederhana. Memang kalau kaitannya dengan matematik ada angkanya, membacanya, mendeskripsikannya akan lebih mudah. Seperti itu. Tidak banyak teori yang harus dipikirkan. Sekedar hanya ada pengukuran kuantitatif. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. C itu angka tetap, D kecondongan, kurva permintaan, M suatu angka negatif, N itu kecondongan kurva penawaran, ini QD, QS itu adalah kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan. Nah, ini perubahan keseimbangan. Ketika permintaan bertambah, kurva pasti geser ke kanan. Permintaan berkurang, kurva bergeser ke kiri. Ketika penawaran bertambah, kurva geser ke kanan. Ketika penawaran berkurang, bergeser ke kiri. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ketika permintaan, efek pertambahan permintaan ini akan geser ke kanan. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah ketika Q sedikit, ini permintaan ya. Kaitannya itu, ini supply-nya, penawarannya akan lebih tinggi, tapi secara demand-nya akan gitu-gitu aja. Nah, ini kaitannya dengan titik keseimbangan. Ini geser ke kanan ketika bertambah. Nah, kalau ini geser ke kanan juga ketika bertambah. Nah, ini ada titik keseimbangannya, pergeserannya seperti ini. Mungkin cukup untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan tetap berkembang, tetap belajar sendiri. Karena waktu untuk membuat video ini terbatas. Silahkan jika ada salah-salah kata, jika bisa mengkoreksi apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Itu menjadi keaktifan dari jenengan semua. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Kemungkinan berdasarkan surat edaran yang ada kemungkinan kita setelah UTS nanti berganti-gantian untuk pertemuannya. Jadi kemungkinan ada surat edaran. Seperti itu.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.